Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ya Allah nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbi ya alim al-hal إليه وجهة الآمال فهمن علينا بالإقبال وكلنا وسله البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بدل الأسباب مستدركا بعد المامل يا وسيع الجود فالخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال ربي فاجعل مجتمع غاية حسن الختام واتنا ما قد سألنا من ataya kal jizam. Semoga lenggah kita, duduk kita boten lintu kejaba niat marek dhateng Gusti Allah. Lenggah kita, kempal kita keranten remen dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remen dhateng para ulama, para alim, para yai, khususipun Mbah Yai Nasir ingkang saniki dan ngajeng kita. Semoga beliau merasa bahagia dengan kedatangan kita semua. Dan saya yakin arwah para ulama, para kiai kalau di Kauli ada di sekitar kita. Dan beliau akan tersenyum untuk kita. Tapi kita tidak pantas tersenyum untuk beliau. Karena apa? Kalau beliau sedang di hadapan kita terbujur sebagai jenazah, sebentar lagi juga kita akan sama seperti beliau. Tadi dibacakan tahlil la ilaha illallah. Saya membayangkan cucu saya yang ditahlili seperti Kiai Haji Nasir. Semoga semua panjang umur, khususnya para yai, Mbak Ahmad Muhyiddin, Gus Juwaini, para kiai-kiai semua, Mbah Jamil, khususnya keluarga besar Mbah Yai Nasir, putra-putranya Gus Husam, yang meneruskan beliau Gus Hasim, semua yang hadir semoga dipanjangkan umur. Tidak ada seorang muslim kecuali hatinya susah ketika ditinggal seorang alim yang membawa ilmunya Nabi Muhammad. Seorang alim membawa ilmunya Nabi Muhammad untuk menerangi bumi, saudara. Kalau sudah meninggal, sudah berangkat, artinya ilmunya juga berangkat, saudara. Jantazihu intizam biqabdil ulama. Dengan meninggalnya ulama, Allah mencabut itu ilmu. Kiai Nasir, murid kesayangan saya Muhammad Al-Maliki, ilmu banyak. Insya Allah anaknya juga punya ilmu. Gus Hasim insya Allah juga punya ilmu, muridnya juga punya ilmu. Tapi siapa yang 100% dapat ilmunya? Kiai Nasir. Tambah tahun para alim, para ulama diambil oleh Allah. Rasanya dunia ini gelap, sudah tidak ada lain. Kita harus bahagia jika melihat pesantren-pesantren baru mulai dibangun, kecuali hati-hati yang hasud, hati-hati yang kotor, hati-hati yang dengki. Jika ada pondok pesantren dibangun, hatinya sakit, saudara. Siapa dia? Siapapun dia, jikapun kiai, sama. Kalau ada pesantren seorang yang jiwanya mulia, pasti bahagia, saudara. Masuk pondok pesantren, hatinya merasa bahagia. Kenapa? Di situ diajarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini bulan Maulid, duduk kita untuk cinta Nabi, cinta kita kepada Kiai Nasir karena Nabi. Karena Nabi bersabda, cintailah keturunanku karena aku, cintailah penerusku karena aku, cintailah sahabatku
artinya apa? Tidak ada kiai, tidak ada habib jika tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada wali, saudara. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun tiada jika tanpa Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pusatkan cinta kita kepada siapa? Kepada Rasulullah, dengan cinta kepada Kiai Nasir, dengan cinta para gus, para ulama, para kiai. Saya pribadi mengharap dengan sangat, muslimin dimanapun berada, cintailah ulama, karena itu adalah gambaran cintamu kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa mengangkat dirimu menuju Allah. Walaupun dalam keadaan salah dan dosa, kita diberi janji akan dapat syafaatul udmah, dapat syafaat. Yang kita banyak salah dan dosa itu, Rasulullah Nabi sujud kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Tiang Sendang, tiang Bangila, tiang Senori, sami-sami ngocok, kula nggih ngocok. Mbah Maulani, masya Allah, betul tinggal Amit Bahtan dan Inggil. Kita ini bukan siapa-siapa. Coba Anda duduk sendiri, Anda ini siapa? Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak punya kemuliaan apa-apa, tapi kita tersebut sebagai umat Rasulullah, dan itu jaminan, saudara. Karena apa? Karena manusia yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa itu dipikirkan oleh Muhammad Rasulullah. Ketika di hadapan Allah, ketika di mahsyar, ketika dikumpulkan semua manusia ketakutan karena penuh salah dan dosa, siapa kita? Bapak kita. Jangan mendengar pengajian itu hanya cerita, bukan. Kita, saudara, kulo panjenengan yang akan berhadapan dengan itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Itu kita. Yang di Quran itu kita, saudara. Yauma yafirul mar'u, itu mar'u itu kita. Habib Mustafa. Mungkin yang lainnya dalam keadaan penuh dosa, ketakutan, tidak ada yang menolong. Mengharap siapa? Hartamu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pangkatmu gak ada artinya. Mumpung bulan Maulid, kita tinggikan, kita tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, karena yang bisa menolong kita hanya Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbil Mustafa, ya Rabbil Mustafa Muhammad Rasulullah. Ketika ketakutan seperti itu, fasajada wa da'a ila rabbih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Tunggu datang Gusti Allah. Diterangkan karena begitu lamanya berdoa, bersujud, Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Muhammad. Katakan kepada Muhammad, irfa rasak salatoha, angkat kepalamu wahai Muhammad, engkau akan minta, aku akan diberi. Apa permintaannya Muhammad Rasulullah? Permintaannya untuk kita, saudara, umatnya. Wong Senori, wong sedang dipikirkan oleh Rasulullah. Siapa manusia yang dalam keadaan itu mau mikir orang lain? Kita saja. Jangankan mikir orang lain, mikir saudara kandung, seayah, seibu, enggak. Mikir tonggo sebelah, enggak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberikan cinta kepada umatnya, sahabatnya, sehingga menimbulkan cinta balik dari sahabat kepada beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat yang sangat cinta dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang bernama Thauban.
Saya yakin para kiai, para gus tahu ini cerita Sauban. Pernah Sauban di dalam masjid berdiri mojok, badannya kurus kering, wajahnya pucat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ditanya itu Sauban, ma yubkika wa ma awaka ya Sauban, apa yang terjadi denganmu sehingga engkau kurus kering sedemikian rupa? Apa yang menangiskanmu sehingga pipimu penuh air mata? Apa yang dijawab oleh Sauban? Wallahu ya Muhammad, wallahu ya Habibi, ya Allah, wahai Habibi, cintaanku Muhammad Rasulullah, aku menangis karena aku takut. Takut kenapa? Masih bisa melihat manusia suci seperti engkau. Allahumma sholli ala Muhammad. Di surga Bapak masih mikir Rasulullah karena apa? Karena rindu dan cinta, dan cintamu akan dibayar. Almarhum ma'aman ahad. Sauban pernah sakit, saudara, sakit parah. Dia ditunggui oleh ayah dan bundanya. Suatu malam datanglah Muhammad Rasulullah menjenguk Sambang dan tiang sakit tingkat asma Sauban, sahabat ibu. Kanjeng Nabi tahu Sauban ini sangat cinta. Bibirnya tidak mengucapkan kecuali menyebut nama suci Muhammad, tidak mengucapkan yang lain, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sauban dalam keadaan sakit terbujur, ketika bangun selalu mencari Muhammad Rasulullah, bertanya kepada ayah bundanya, wahai ayah dan ibu, datangkah Rasulullah? Pertama yang diucapkan Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu kali Rasulullah datang menjenguknya sesuai dengan harapan Sauban ketika sakit. Nun sewu ngapunten, upami ditahan sebentar bagi berkatnya bisa? Bisa ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa ya, ngapunten Gusti, ngapunten Gusti. Sauban mengharap dijenguk oleh orang yang dicintainya. Selalu bangun, pertama yang berucap, sudah datang ke Habibi Muhammad. Suatu kali terjawab, Rasulullah datang di kegelapan malam bersama sahabatnya Abi Bakar bin Abi Quhafah sampai dekat rumahnya. Ketika itu Sauban belum tidur. Sauban berkata kepada ayah bundanya, jikalau datang Habibi Muhammad, jika aku tidur tolong bangunkan aku, karena aku rindu kepadanya. Iya anakku, tidurlah, nanti aku bangun. Terlelap tidurlah Sauban. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah datang dengan Abu Bakar, Sauban tidur. Tadi nunggu-nunggu, yang ditunggu datang, tidur dia. Berkata Rasulullah, bagaimana keadaan Sauban? Masih parah ya Rasulullah. Keringat dingin masih banyak keluar dari tubuhnya ya Rasulullah, kata ibunya. Ya Rasulullah, aku bangunkan dia ya Rasulullah, karena tadi dia pesan kalau engkau datang dia minta dibangunkan. Apa kata Rasulullah? Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu akhlaknya Rasulullah. Padahal ini muridnya, saudara. Bangun muridnya tanda gak mau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang memuji, saudara. Dahsyat akhlak Nabi, dan itu ada di perilaku para ulama, para kiai-kiai kita. Kita mau melihat siapa, saudara? Melihat Nabi gak bisa, kecuali bisa melihat para kiai, para ulama, para anak cucunya, para hamba. Dan kami mengharap para kiai-kiai, para gus-gus, para hamba, tunjukkan akhlak Nabimu supaya masyarakat bisa mencontoh, melihat, membayangkan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tuhan sang pencipta, bukan pujian dari bupati, bukan pujian dari gubernur, pujian dari maha kuasa. Allah yang memuji, Allah Jalla wa'ala. Sehingga diabadikan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Alangkah agungnya akhlakmu Muhammad. Dan terbukti bangunkan muridnya saja. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kalau kita resapi, kita merasa malu ya. Kadang-kadang kita bangunkan istri seenaknya, bangunkan murid seenaknya, bangunkan siapa seenaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah berkata, wahai ibu, wahai bapak, jangan kau bangunkan anakmu, dia sakit, dia tidur, kasihan, biar istirahat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai selesai sambangnya, ziarahnya, pulanglah Rasulullah, pamit kepada ibunya, berangkat pulang Rasulullah. Setelah pulang, Thauban bangun. Ketika bangun langsung menyebut Rasulullah. Rasulullah sudah datang, ibu. Ibunya nggak bisa menjawab. Kenapa? Tadi sudah dipesan, kalau datang kabarin aku. Datang dia nggak ngabarin karena larangan dari Rasulullah. Bingunglah ibunya. Apa yang terjadi? Dijawab dengan diri di telinganya. Thauban, ibu datang. Thauban, Rasulullah datang. Ibu kenapa nggak bilang sama aku? Tadi sudah aku pesan, banguni aku. Orang yang kau cintai, orang yang kau rindukan, melarang aku karena cintanya kepadamu, sehingga kasihan membangunkanmu dari tidur aku. Nangis bahagia Thauban, merasa dicintai oleh Rasulullah SAW. Dengan linangan air mata dia berkata, wahai ayah dan ibu, aku merasa ajalku sudah dekat. Aku merasa nyawaku akan meninggalkan dunia. Aku pesan ibu, jika aku malam ini aku meninggal, jangan kau kabari Rasulullah. Kebalikannya, jangan kau kecintaanku Rasulullah. Aku kasihan kalau kau kabari aku meninggal malam hari ini. Rasulullah kembali ke sini 2 kali. Ya ibu, kasihan dia capek ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah cinta saudara, selalu memikirkan orang yang dicintainya, sehingga takut jika yang dicintai mendapat kesulitan di dunia. Meninggallah Thauban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Thauban. Berita langsung menyebar sampai di mana-mana, sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah berangkat, sahabatnya sampai di depan jenazah Thauban. Rasulullah berkata kepada ayah bundanya, kenapa tidak kau kabari aku? Kenapa tidak kau kabari aku? Thauban telah meninggal. Dia adalah kesayangan dan kecintaanku. Ibunya menangis. Wahai Rasulullah, bukan aku tidak mengabari engkau, tapi itu adalah permintaan terakhir anakku Thauban. Genangan air mata dia berkata, jangan kau kabari Rasulullah, sehingga nanti kecapean kesini 2 kali gara-gara aku. Jika ada sesuatu dengan Rasulullah hanya gara-gara aku, jangan kau kabari. Berlinang air mata Rasulullah. 2 tangisan, 1 hamba biasa, 1 hamba yang mulia, karena cinta, karena saling mencinta, menghormati dan menghargai. Begitu indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat ataqakumullah. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Karena ini bulan Maulid, untuk mengenang Kiai Nasir
Karena Kiai Nasir juga sangat sering mengatakan untuk kita bikin maulid untuk cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus saya ingin membahagiakan beliau karena saya kenal beliau mulai belum saya kawin. Saya Joko biar itu sering terpergi Gus Kaliban Nasir sampai akhir hayat sampai sekarang alhamdulillah. Tadi kemarin malam saya di Kediri, pagi sudah harus ceramah di Jepara. Tadi saya di Kudus, terus langsung pergi. Jadi waktu kalau bikin boten cukup berdari, tapi alhamdulillah tidak melgampil kata Gusti Allah, digawe lancar, ono operasi motor kuda juga dicekel ya alhamdulillah. Barokah pengajian, barokah Gus Hasyim insyaallah. Hadirin hadirat adabakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi? Perilaku akhlaknya terlalu jauh saudara. Kalau Nabi sebetulnya, kalau saya membahas Nabi sebetulnya terlalu jauh. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad? Bagaimana dengan keluarga Nabi Muhammad? Itu saja tidak akan pernah habis Anda menulis sejarah tentang keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana dengan manusia mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Engkau pidato, engkau bersair memuji Nabi Muhammad tidak akan pernah sampai. Jangan ke Nabi Muhammad, cucunya, sahabatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah Sayyidina Abu Bakar ikut bapak ibu membela Rasulullah karena Rasulullah disakiti oleh pemuda-pemuda Quraisy. Ketika Rasulullah sholat dikasih kotoran onta, kotoran habis melahirkan bayi itu apa jenenge itu hari-hari apa-apa gitu niku dipelokake teng sirahe Kanjeng Nabi Muhammad, dicekik Rasulullah. Abu Bakar dari jauh langsung lari mengejar, mendatangi, bukan menjauh, lari dari jauh untuk mendekat. Ini kalau kiai diganggu, ini bapak contohnya. Jangan dalil kewali rahmatan lil alamin, jangan ngamuk. Lu kiai diganggu kok gak oleh ngamuk terus piye? Apa kiai pateni kabeh ngono kan? Cek selesai ngoten kan? Niki kuala-kuala rahmatan lil alamin itu ma arsalna ka domirnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Kita ini umatnya manusia yang rahmatan lil alamin. Jangan dibalik-balik. Kalau agama dihina ya marah. Anda lihat di Sudan sekarang, karena pejabat Perancis menghina, marah semua. Saya bangga melihat. Kalau saya di Sudan saya ikut. Kalau saya ikut saya mati, saya yakin karena cinta dengan Nabi, pasti dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai kompromi kalau sama Nabi, jangan pakai hitung-hitungan kalau sama Nabi. Apa arti nyawa kita? Buang nyawa kita, buang umur kita untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Islam ada di situ saudara. Jangan dalil terus rahmatan lil alamin. Coba praktekkan kalau istrimu digoda orang, bilang rahmatan lil alamin kalau berani. Gak diculek matamu bojomu. Kita mungkin ketika istrinya diganggu marah, ketika partai diganggu marah, ketika organisasi diganggu marah, ketika Nabi Muhammad diganggu ketawa. Ini umat Rasulullah, ini orang yang minta dapat syafaat dari Rasulullah. Hasya wa kalla. Tidak akan pernah membayangkan itu saudara. Artinya apa? Kita bela istri kita karena harga diri. Kita bela, jangankan istri, harta kita bela. Itu juga disahkan oleh agama. Anda membela harta Anda ketika Anda dirampok, meninggal, Anda mati syahid. Harta saudara, apalagi istri, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lompat langsung lari dekat kepada Nabi Muhammad. Dipegang itu orang-orang yang ganggu, padahal jumlahnya tidak sesuai. Karena jumlah orang kafir banyak, Nabi sendiri, Abu Bakar datang sendiri. Akibatnya apa? Beralihlah aniaya itu terjadi kepada Abu Bakar. Abu Bakar dianiaya, dipukulin itu Abu Bakar, dicaci injak-injak itu Abu Bakar, ditendang-tendang itu Abu Bakar, sehingga
Ulama menerangkan ketika itu guru saya berkata antara hidung dan pipinya rata sama, artinya bengkak. Sayyidina Abu Bakar membela Rasulullah. Ini contoh langsung. Kenapa saya harus bilang begini? Bukan hanya kejadian di Sudan, kejadian Syekh Ali Jabir ditusuk ketika di Baghdad. Itu penghinaan yang nyata untuk umat Islam. Seorang kiai, seorang ulama di tempat mulianya, di panggung itu sendiri, di hadapan umatnya ada orang berani mengganggu, tidak ada lain, itu adalah pengumuman perang untuk kita semua, saudara. Artinya apa? Jaga kiaimu, jaga ustadzmu, jaga gurumu. Sebetulnya bukan membunuh itu, niat pengumuman, iklan. Ini loh kiaimu, Pak, di depan umatnya, di depan pecintanya. Kalau orang bentrok tengah jalan itu ya masalah ya, tapi masih mending kan. Tapi kalau kiai megang mic begini, saudara, ayo ingat sama Allah di depan santrinya, datang orang naik nusuk. Ini targetnya bukan kiai, tapi kita semua. Terus dikatakan gila. Yang gila itu yang berkata. Terus saya belak-belakan mawon. Kalau ada orang ganggu kiai dibilang gila yang berkata. Mau polisi, mau dokter, mau siapa dia. Habib keras untuk agama. Saya nggak urusan pada yang lainnya. Karena yang nolong saya, yang nolong adalah agama saya. Yang nolong adalah nabi saya. Saya harus bela kiai walaupun kiainya nggak ingin dibela. Saya di mana-mana teriak-teriak, bela kiai apapun yang terjadi. Dan saya sedang jaga pondok yang Mbah Nasir. Jangan ada satu orang pun mengganggu. Karena apa? Kehinaan bagi Sendang jika pondok ini terganggu, saudara. Senori sama. Jangan ada satu pun kiai Senori yang diganggu. Kalau ganggu kiai Senori, sekecamatan Senori berarti golongan orang-orang hina, saudara. Ini harus ada di diri kita. Jaga kiai-kiaimu sendiri-sendiri dan kita bela. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi membela Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar dipukul sampai pingsan. Ketika pingsan, diambil oleh Abi Quhafah, diambil oleh ibu dan keluarganya, dibujurkan di kasurnya, ditungguin sama ibunya. Karena seorang ibu lebih susah tentang kejadian yang menimpa seorang putra. Ibu lebih sibuk, saudara. Apa yang terjadi? Ketika membuka mata pertama, sadar maksudnya, non sewu, bukan kesakitan yang diucapkan. Sakit bukan yang diucapkan. Bagaimana Muhammad Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah celaka, ibu? Pertama, yang diucapkan mikir Rasulullah, bukan mikir dirinya. Apa yang terjadi Rasulullah? Apa Rasulullah tidak ada masalah, ibu? Abu Bakar, kau minum dulu. Wallahi ma ba'atrabu. Demi Allah, aku tidak akan pernah minum kecuali kau kabari aku bagaimana keadaan Muhammad. Oh, saudara, itu cinta. Ini akhlak-akhlak dari sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana Bilal bin Rabah? Bagaimana Umar? Saya ceritain tentang Bilal bin Rabah, seorang pecinta Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah setelah Rasulullah meninggal, beliau pindah, tidak di Madinah, pindah beliau. Orang jauh itu belum tentu benci, Pak. Karena apa? Tidak kuat melihat bayang-bayangannya. Ada seorang istri ditinggal suaminya datang ke rumah saya. Habib, saya nggak kuat, Habib. Saya melihat kamar suami saya pingsan, Habib. Allah. Orang kita tidak bisa dihukumi, Bapak. Makanya jangan sampai punya pikiran negatif pada orang pecinta. Seorang anak melihat bekas sandal ayahnya, melihat air mata bergetar karena dalam sandal itu banyak cerita dan riwayat. Karena yang memakai adalah orang yang mencukupi kehidupannya. Saya dengan Kiai Nasir, ini hanya patok batu, saudara. Ini hanya keramik, tapi beda ceritanya. Karena saya punya riwayat kepada beliau. Kadang
Orang menjauh itu bukan benci. Kadang orang mendekat belum tentu cinta. Karena apa? Dekat kiai karena punya kepentingan. Untuk mendekat, apalagi sekarang lagi pilkada, tidak ada masalah, masih bagus daripada pilkada kiainya nggak orang pondok. Siapapun yang jadi, si ono kiai di belakangnya masih ada harapan. Ada yang ke kiai sana, ada yang ke Sarang, ada yang ke sini, ada yang ke situ. Husnudon, pikiran positif saja, jangan negatif. Semoga datang ke sana ke sini dapat nasihat, yang menang pun termasuk orang yang dapat nasihat dari kiai. Bayangkan kalau pejabat-pejabat calon-calon itu nggak datang sama kiai sama sekali. Siapa yang mengharap mereka nanti dapat nasihat dari para kiai? Jadi apapun, siapapun yang jadi, semoga masih dalam naungan para ulama, para kiai. Ada seorang perempuan datang ke rumah saya, lapor tentang suaminya yang meninggal. Saya katakan, atau Allah ajak al-baga. Tidak ada yang kekal, ibu semua pasti mati. Ini beb, tapi dalam bingung beb. Apa yang dibingungkan? Masalah ekonomi. Boten beb, kalau nggak ada toko cukup, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anak bagaimana? Sekolahnya bagus-bagus semua beb. Tapi saya tidak kuat beb. Kenapa? Saya masuk kamar, saya terlihat suamiku tidur di situ. Saya di depan, aku melihat bajunya, aku melihat sandalnya, aku melihat, selalu melihat dia. Apa saya katakan? Pindah, jangan di rumah itu. Nanti kau sengsara. Mengenang itu indah, tapi kalau melampaui umur kepatasan, Anda akan tersiksa. Ibu pindah, doakan suamimu, begitulah. Ternyata dalam sejarah ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tidak pernah masuk Madinah, saudara. Dia pindah ke Syria, ke Damaskus, Syam, yang sekarang perang itu. Beliau tinggal di sana. Suatu kali sahabat ini, ya bahasa hati rasan-rasan di boten rasani, betul ya, rasan-rasan kalau ngerasani beda. Rasan-rasan itu ngomong-ngomongan itu. Lah iya. Biasa jenenge wong kangen ngoten lagi. Kalau yakin lah sing kenal kali kaji nasil, ya saya melakoni kaji nasil lah eling lah. Lugune, guyune. Lek kali kula kagak ngomong Jawa deh, senengane bahasa Arab. Wis lugu mboten gelem bahasa Arab terus kali. Masyaallah. Banasih. Ngomong-ngomong, karena Nabi adhan Bilal. Ternyata banyak yang berkata seperti itu sehingga nyampe kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar pun sama, kangen ambil suaranya Bilal. Kenapa? Kalau kangen Bilal itu kangen Muhammad Rasulullah. Kenapa? Ketika Bilal adzan, pasti Rasulullah ada di sebelahnya. Sehingga Abu Bakar bertitah, sang Khalifah, kau panggil Bilal, perintah Khalifah, perintah Presiden, suruh datang untuk adzan lagi. Kami rindu semua dengan suaranya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipanggil oleh Presiden datang, tidak. Berkata apa Bilal? Katakan kepada Abu Bakar, aku tidak akan pernah menolak perintah Khalifah. Tapi apa kekuatanku? Jika aku bersuara menyebabkan kekasihku, aku tidak akan pernah kuat. Mohon maaf, aku gak iso. Tidak datang. Nyuruh lagi sahabat lain, tidak datang. Menyuruhlah Sayyidina Abu Bakar, cucu Rasulullah yang bernama Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain yang disuruh. Waya Hasan, waya Husain. Abu Bakar pintar. Lek wong cinta mbek bae pasti seneng mbek budu. Niki sekaligus informasikan di kawula panjenengan sedaya. Niki hal boten rame-ramean boten. Sampeyan seneng mbek penasi, sampeyan seneng mbek anak budune. Itulah seneng sing tenanan. Cinta mbek Kanjeng Nabi, mustahil benci dengan cucunya. Mustahil. Seneng bayi Nasir, gak seneng anaknya, mustahil.
Kalau beda pendapat tidak ada masalah. Itu masalah sudah. Apa yang terjadi? Berangkatlah Hasan Husin ke rumah Bilal. Assalamualaikum ya ammana Bilal wa ami Bilal. Ahlan wa sahlan ya Hasanain ya Sibtain, wahai dua cucu Nabi, selamat datang anak-anak. Elik Bilal. Dengan Hasan dan Husain diingat apa yang terjadi ketika Siti Fatimah gendong Hasan, yang satu tangannya giling gandum, si Husain menangis gak ada yang gendong. Untuk apa? Untuk sarapan. Putrinya Nabi untuk makan giling gandum dhisik, Pak. Anak itu orang gendong Hasan, Hasan Husain nangis. Gendong Husain, Hasan nangis. Bilal lewat. Ma'asabaki wa ya bintar Rasul. Apa yang menimpamu wahai anak Rasul? Wa ya Zahra. Ya Bilal, anakku menangis, aku gak bisa menggendongnya karena mereka kelaparan, aku harus menggiling gandum. Berikan kepadaku keduanya. Diciumi anak dua Hasan Husain sama apa? Ibunya, biar menyelesaikan gandumnya. Ini sekaligus contoh, kalau tetanggamu miskin tidak punya, kau ingat Fatimah Zahra. Kalau engkau melihat orang sengsara, kau ingat Fatimah Zahra. Ingat anak cucu Rasulullah, ingat anaknya Rasulullah. Seperti itu saudara, itu Bilal. Ternyata Hasan dan Husain inilah yang datang kepada Bilal. Ami Bilal, bahasa mriki, paman Bilal, kula ten mriki ngaturin jenengan ten Madinah. Adan malih kraton kita sedaya kangen ambek swara jenengan. Bilal diam gak menjawab. Ketika presiden yang memerintahkan dikatakan tidak bisa, aku tidak akan pernah bisa menyebut nama Habibie Muhammad. Aku tidak kuat kalau adzan. Tapi cucunya tidak menjawab. Bilal dia melihat bawah. Wahai Sayyidina Hasan dan Husain, aku tidak kuat nak nyebut bangunan. Paman, aku ingin suaramu. Kami rindu suaramu. Apa jawabannya Bilal? Demi Allah, aku melihat sendiri Nabi tidak pernah menolak permintaan Hasan dan Husain. Pernah suatu kali Rasulullah ceramah seperti ini, Hasan datang, ditinggal ceramahnya, diambil cucunya. Ketika sholat, Husain naik ke bawahnya, tidak angkat dari sujudnya. Rasulullah begitu sayang dengan cucunya, maka berkata Bilal bin Rabah, karena kakekmu tidak pernah menolak engkau berdua, aku dengan sangat terpaksa, aku tidak berani menolak karena aku takut menyakiti Muhammad, aku takut menyakiti Rasulullah. Berangkatlah ke Madinah, diiringi oleh dua anak cucu Nabi Muhammad. Sampai di Madinah, masuk masjid. Ada yang berkata dalam riwayat sholat duhur, ada yang dalam riwayat menyebut sholatul asar. Di antara keduanya mungkin jenengan lebih tahu ya para kiai. Intinya adzanlah Bilal. Ketika Bilal adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan kalimat takbirnya, tapi yang mentakbirkan yang salah. Kenapa? Semua terkenang masa lalu. Suara itu, di waktu itu ada Muhammad, manusia suci, berada di sekitarnya. Yang mencangkul dilepas cangkulnya, yang bekerja ditinggal kerjaannya, yang bersama istri lompat berdua, tanpa sadar kakinya berjalan menuju masjid tanpa diiringi kesadaran, bagaikan orang terbawa hipnotis menuju masjid, sampai berkerumun di sekitar masjid, sampai ada yang teriak, Muhammad Rasulullah hidup kembali karena suara Bilal. Sampailah ketika asyhadu an la ilaha illallah, sampailah ketika asyhadu anna Muhammad, tidak pernah selesai saudara, karena Sayyidina Bilal pingsan ketika menyebut Sayyidina Muhammad.
Bisa ya. Diceritakan dalam kitab para ulama, tidak pernah terjadi tangisan air mata membahana di Madinah kecuali dua. Ketika meninggal Rasulullah, semua Madinah penuh air mata. Yang kedua, ketika Bilal bin Rabah adzan dan tidak selesai adzannya karena semua tergenang dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa Rasulullah dicintai sedemikian rupa, menyebutnya saja menggetarkan jiwa? Kenapa? Karena akhlaknya Nabi, karena sayangnya Nabi. Ini kalau dibahas tidak akan pernah habis. Saya teringat satu cerita yang saya sampaikan di sini untuk membangkitkan tambah cinta kepada Nabi. Demi Allah, yang lain gak manfaat, Pak, kecuali cinta dengan Nabi. Anda rindu kepada siapapun tidak manfaat, rindu kecuali kepada Nabi. Karena jalan menuju Allah hanya Nabi. Kalau ikut tuh Allah, jalannya Allah lewat Nabi Muhammad. Tidak ada jalan kecuali jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Kiai Nasir karena ikut jalannya Nabi. Kita cinta kepada beliau karena ikut jalannya Rasulullah Muhammad. Anda boleh berkreasi di dunia, jangan pernah kau lepaskan dalam hati nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada artinya. Anak istrimu gak bisa menolong. Yang kau bela di dunia anak, istri, harta, semua mayat, Pak. Yang manfaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak boleh memikir anak, bukan tidak boleh memikir anak karena perintah Nabi. Sayang kepada istri karena perintah Nabi. Kita mencari harta untuk ibadah karena Nabi, bukan karena harta itu sendiri. Semua kembalikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Rasulullah lewat di depan masjidnya, ada seorang laki-laki yang bernama Zahid. Ada sahabat yang bernama Zahid. Satu anak muda yang umurnya sudah agak umur, belum kawin, belum nikah karena melarat. Wajahnya non sewu ngapunten, bukan jelek, ngomong elek orang pantas wong sahabat kok dilarang elek gitu, pantas kurang ganteng lah wis atau kawan gitu. Kadang-kadang bahasa itu penting. Ada bahasa yang kelihatannya gak masalah, tapi itu menyakitkan bagi yang mendengarkannya. Apalagi di pengajian seorang habib, seorang kiai ceramah, monggo hati-hati. Karena apa? Itu simbol kesucian. Sebetulnya yang duduk di sini bukan habib sepantasnya. Kalau di zaman Nabi yang duduk seperti ini Nabi, Pak. Yang duduk di depan sahabat-sahabatnya itu Nabi. Makanya seorang kiai kalau di mimbar itu sebetulnya mewakili Nabi, saudara. Kok bisa mewakili Nabi? Ceramah, meso-meso, nonsen, gitu oke. Kadang-kadang dia kok sampai ngomong kotor, padahal di panggung itu panggung suci, dia mewakili Nabi. Ucapan yang terbaik untuk umat. Tidak ada kebaikan bagi orang yang mulutnya kotor, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat bertemu dengan seorang yang bernama Zahid, anak muda miskin, umurnya sudah nopo jenenge wis wayahe kawin kelewat. Wajahnya kata pegang denger nang masjid 6.000 biasanya kula panjenengan lek gak urus to. Nek ana Gus sampean sapa? Anake bupati sampean sapa? Ana lurah sampean sapa? Ana habib sampean sapa? Nek anake wong larang, ini masalah, Pak. Cinta mbek kiai ku umum, cinta mbek kiai ku umum, cinta mbek habib ku umum, cinta mbek gak duwe niki lho sing masalah, Pak. Dan itu ajaran Muhammad Rasulullah. Rasulullah berjalan berhenti dan berucap salam akhlaknya. Assalamualaikum ya Zahid. Waalaikumsalam ya Rasul. Apa yang kau pikirkan? Kenapa? Kok dengar lah bahasanya gitu loh. Ini kelihatannya remeh,
Tapi kalau jenengan bayangkan ini nabi yang maha hebat, yang maha dahsyat, nyoko wong sing paling nisor Pak. Wong bupati nyoko rakyat kok wis dilem kok. Ya mana yang sampean Presiden Jokowi napa belusukan. Hebat toh? Ya kita akui hebat. Kita memang senang dengan orang-orang pejabat yang belusukan nyapa rakyat, kan begitu. Loh ini bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ternyata belusukan itu Nabi lebih dahulu, bukan Presiden Jokowi. Ya mungkin insya Allah Presiden niru nggih. Dengake ngoten mawon. Ternyata apa yang terjadi? Ya, terima kasih. Apa yang menimpamu? Ya Zahid. Istilah menang. Kan Nabi ku cerdas. Kenapa gak kawin? Oh, kenapa gak nikah? Betul gak ada biaya ya Rasul. Ya Allah. Ini banyak kan? Uang wayai kawin gak duit, gak punya biaya ya Rasul. Yang penting punya keinginan, punya kemauan. Masalah biaya aku yang urus. Tapi ya Rasul, boten masalah biaya kemawon. Lah masalah apa? Wajah kula si tengok wedok dina sing burun kali kula. Lek bahasa itu yang beri wajah saya tidak menjanjikan. Karena diharap no aja. Ngoten. Makanya hati-hati. Masya Allah, Masya Allah. Dirangkul oleh Nabi. Gak usah khawatir. Sing jatuh no aku. Ngono. Makanya yang gandrung sampai Nabi itu belani kayak ngoten toh. Apa yang terjadi? Nabi bikin surat, bikin tulisan. Yang si Zahid tidak tahu isinya apa, dilipat. Zahid, arsil hadhil risalah, hadhil waraqah ila Sa'id. Rajulun tajirun. Wong sugih gini Madinah. Iki surat gawa nang Sa'id. Dan Zahid tidak tahu orang kaya. Orang kaya, orang ningrat, bangsawan Quraisy antarkan pada Sa'id. Ini anak lugu diantarkan itu apa? Surat. Sampai diketok itu pintu, dibukain pintu si Sa'id, Syekh Sa'id ini yang kaya ini melihat Zahid. Ahlan wa sahlan ya Zahid. Ada sesuatu. Nyampaikan salam dari Rasulullah. Sahabat itu seneng Pak. Ya soalnya salam kok Kanjeng Nabi. Gak percaya. Kayak Kiai Maimun Zubair ini kalau kasih kesan terus salam datang panjenengan kira-kira piye sampe? Makdek ya Allah, bangun salam ya Allah. Gak disiram tok sak dikerujuki barang. Wis intine dasar ngoten iki. Seneng ya, Rasulullah salam kepada aku. Betul. Ya paman Zahid, paman Sa'id. Masya Allah. Terus berkata apa lagi? Disuruh ngantarkan surat. Oh Masya Allah. Mana suratnya? Belum sempat mau masuk ke ini. Betul namanya masuk. Masih tidak terjadi di kitab keterangannya itu masih di depan pintu. Dibuka kertas. Fafatah. Wagara dibaca. Ketika dibaca kaget. Kenapa? Tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sa'id, ana Muhammad Rasulullah. Bintuka Zulfa bintas Sa'id. Anak namanya Zulfa. Sa'id itu dua anak ayu wedok perawan. Ayu-ayu ini wong Arab. Jenenge Zulfa. Anakmu si jenenge Zulfa. Kekno ambek wong sing gawa surat. Wah. Loh kenapa Pak? Tantangan cinta ini Pak. Tantangan perintah. Kalau perintah sesuai dengan nafsu Anda gampang. Tahlilan. Kadang sesuai sama NU senengan tahlil, ya gampang. Gitu. Kemana oleh berkadul, gampang. Disuruh yang tidak kebiasaan. Anakmu perempuan kasihkan kepada yang pada surat kawinkan. Dia melihat
lihat wajah ini. Dia kaya, ini miskin. Dia ningrat, rakyat jelata. Anaknya ayu, putih, ireng, blengseng. Terus nyapu iki. Iya toh? Tapi yang menyuruh siapa? Muhammad Rasulullah. Berkata sesaat, Zahid, aku tidak bisa mengatakan iya atau tidak, aku tanyakan kepada anakku. Ketika itu lewatlah Zulfa, masih gadis belia, kurang lebih 16-17 umurnya, berkata kepada ayahnya, wahai abadi, wahai ayahku, kenapa gak kau suruh masuk tamumu? Masukkan ayah, kenapa di luar? Kasihan dia. Si Zaid ini merasa diperhatikan membayar itu ini. Yo, perasaannya kan mau kawin kan? Ya ada bagaimana gitu kan? Ya Zulfa, masukkan ayah, dengarkan dulu Zulfa. Anak ini datang ke sini ingin menikahi ayah. Dia kawin sama aku. Berapa banyak orang kaya ingin menikahi aku tidak mau. Berapa banyak bangsawan ingin padaku tidak mau. Kenapa dia ayah? Zahid, kau dengar sendiri suara anakku. Aku bukan menolakmu, tapi Zulfa tidak bisa dikawinkan kamu. Zahid menundukkan kepala, tidak mengapa. Memang nasibnya orang kecil ditolak di sana. Apa itu? Nasib kan? Berkata Zaid, ini yang terakhir, dia perhatikan. Zahid, maafkan ya. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Aku sakit tidak menolak, tapi anakku putri yang tidak bisa kawin dengan. Teriak Zulfa, ayah, oh ya abah, engkau apa berkata? Aku menyampaikan kepada Zahid salam kepada Rasulullah bahwa aku tidak menolak perintah Rasulullah. Yang perintah aku kawin dengan dia siapa? Rasulullah. Ini suratnya, dibaca. Kawinkan Zulfa dengan yang bawa surat. Jadi bukan orang ini yang meminangku, tapi Rasulullah yang menyuruh aku, ayah. Betul, betul anakku. Demi Allah, tidak ada arti lain kecuali perintah Muhammad. Apa arti kecantikan hanya untuk Muhammad? Tidak ada arti bangsawan dan kekayaan. Kawinkan aku dengan mereka, dengan dia ayah, karena Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta Pak. Dikawinkanlah sama Zulfa sama Zahid. Tapi apa yang terjadi? Zahid bersiap-siaplah, kata ayah. Kau nikah, engkau aku terima. Zulfa sudah menerima, kau pulanglah, siap-siaplah. Apa yang terjadi? Ketika pulang, ternyata ada pengumuman perang. Perintah Nabi perang. Milih Zulfa apa milih Nabi? Zahid tahu caranya mencintai seseorang pemimpin. Apalah arti istri dibanding Muhammad Rasulullah? Ditinggallah istri, gak jadi kawin bapak. Apa? Berangkat perang. Dan apa yang terjadi? Terbunuhlah Zahid. Ketika Rasulullah SAW setelah peperangan mengontrol, melihat apa? Jenazah Zahid. Ketika melihat jenazah Zahid, coba indahnya jenazah yang disayangi Rasulullah. Kepalanya Zahid diangkat, ditaruh pahanya Rasulullah SAW. Diusapin pipinya. Rasulullah menangis dengan air mata yang banyak. Karena Rasulullah tahu ini orang kepikir kawin, tapi milih perang karena cinta dengan nabinya, karena cinta dengan agamanya. Dipilih perang itu agama bapak. Ditinggal Zulfa yang cantik cerita yang pertama menolaknya demi Muhammad Rasulullah. Dibersihkan pipinya dari kotoran-kotoran. Berkata Rasulullah, Zahid, engkau ingin menikah, sudah sampai dekat cita-cita, tapi kau tinggalkan karena perintah agama.
Alangkah mulianya engkau seakhir. Ketika itu Rasulullah tersenyum hampir terbahak, sehingga sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau menangis tapi bibirmu terbuka, ketawa, tersenyum. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Aku melihat bidadari turun menjemput Zahid. Aku ikut senang dan tersenyum karena melihat kesenangan si Zahid. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah rasa cinta kepada Rasulullah, menambah cinta kepada Muhammad Habibullah. Dengan cinta kepada Rasulullah, kita cinta dengan para ulama, cinta dengan para kiai, cinta dengan para keturunan Nabi, khususnya Kiai Nasiruddin, dengan cara senang cinta kepada anak turunnya. Jika ada yang salah dari saya, yang sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. قد أوصانا يا شيخنا